Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisiki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qala li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'tu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih akalatum nikmatallah wa lam tu'adu syukurha qultum minasyaitan adhukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza intabahtum minan naum sadaqtum bi ujubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, artinya yang tadi berkumpul jemaah mendengarkan dakwah. Ada yang bertanya, limaza du'auna la yustajab, kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Lianna qulubakum qad matat bi asyrati asya, penyebabnya adalah karena kamu berdoa hati kamu dalam keadaan mati. Penyebab hati mati, arafullah ta'ala walam tu'adu haqqah, kenal Allah tapi tidak mau tunaikan hak Allah. Dua, cinta Rasul tapi tidak mencontoh sunnahnya. Baca Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Makan nikmat Allah tidak mensyukurinya. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejarnya. Mengatakan neraka benar tapi tidak lari darinya. Mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang tapi lupa dengan dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal tapi lupa akan dapat gilirannya. Amalan apakah yang senilai dengan haji dan umrah? Karena haji itu cukup unik ya, tidak setiap muslim bisa melaksanakan. Ada orang yang punya harta tapi tidak terpanggil. Ada yang punya harta tapi nggak sehat. Maliyah, qalbiyah, badaniyah ya. Ada yang sakit nggak bisa berangkat padahal hartanya, hatinya sudah siap. Jadi bagaimana caranya nih? Jangan-jangan sampai meninggal gak haji, padahal pahala haji itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi udah pasti masuk ke dalam surga. Adakah amalan yang senilai haji dan umrah? Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, ternyata satu adalah sholat. Sholat seperti apa yang tercatat haji dan umrah? Jadi sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ulama menjelaskan dalam buku Keajaiban Tahajud Subuh dan Duha, terus menerus. Jadi bukan sekali-kali gitu, tapi terus menerus sampai memiliki amalan yang sempurna. Sholat fardu yang terus menerus berjamaah di masjid. Maka dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan dia mendapatkan pahala haji. Dan kalau sholat duha di masjid terus menerus, dia akan mendapatkan pahala umrah. Jadi bagi anda yang tidak bisa melaksanakan haji dan umrah tapi pengen senilai haji dan umrah, karena nggak sanggup haji dan umrah, nggak ada rezekinya, nggak ada uangnya, laksanakanlah itu 5 waktu. Ya. Gimana dengan perempuan Pak Ustadz? Bukankah perempuan itu baiknya di rumah, bukan di masjid? Memang di zaman Nabi sampai Aisyah dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan pernah sholat subuh berjalan di belakang Nabi Siti Aisyah itu, dan
memakai cadar, hanya terlihat matanya saja, sampai orang tuh nggak begitu jelas Aisyah itu berangkat ke masjid atau tidak. Jadi pada zaman Nabi memang sangat menjaga supaya wanita keluar rumah tidak menjadi fitnah, tidak membuat kerusakan. Tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa memancing syahwat laki-laki yang lain. Jadi ulama berpendapat wanita boleh, karena Aisyah pernah pergi ke masjid. Jadi keutamaannya bisa diambil juga oleh wanita selama dia menjaga jangan sampai menjadi timbulnya fitnah. Tapi kalau sampai terjadi timbulnya fitnah, maka luar biasa, ini dia harus di rumah. Yang kedua adalah zikir. Zikir seperti apa? Ya, zikir itu mengingat Allah. Kita sekarang ini sedang berzikir, Pak. Kita sekarang ini kajian Islam itu kita sedang berzikir disertai dengan menyebut nama Allah, mengingat kita Allah. Makanya zikir seperti apa yang pahalanya setara haji dan umrah, itu dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan adalah zikir yang dilakukan selesai sholat subuh berjamaah. Makanya kalau tidak ada keperluan yang begitu urgent, sebaiknya sampai nanti ya sholat isyraq itu 2 rakaat itu akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Sholat berjamaah di masjid subuh, kemudian dia duduk berzikir, mengingat Allah, mendengarkan ceramah kajian Islam, menambah kekuatan iman. Lalu nanti pas waktu terbit sholat 2 rakaat ya. Dan itulah dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berbakti kepada ibu bapak dengan sempurna. Jadi berbakti kepada ibu bapak secara sempurna. Seperti apa berbakti kepada orang tua? Qalbiyah, islahul qalbi, hati yang bersih. Hati kita tuh teguh, istiqomah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Guru saya mengatakan, kalau kau memijat kaki ayahmu yang sedang sakit, nanti kalau kau punya anak, kau sakit, kakimu akan dipijit oleh ayah. Artinya apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, kalau kita tidak peduli dengan orang tua kita, maka kita akan dibalas oleh anak seperti itu. Pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang mengadu, "Ya Rasul, ayah saya mengambil uang saya tanpa sepengetahuan saya. Ayah saya mengambil uang saya tanpa bilang sama saya, dan habis. Bagaimana hukumnya? Panggil ayah." Begitu datang, sudah tua, jalan susah pakai tongkat. "Betul apa yang dikatakan anakmu? Kau mengambil uang anakmu tanpa bilang dan kau habiskan?" "Ya, betul." "Apa alasannya?" "Anak saya tidak pernah ngasih saya apa-apa. Anak saya tidak pernah ngingat saya sudah makan atau belum. Waktu dulu saya masih bisa kerja, saya nggak pernah lupa sama anak saya. Saya sudah tidak kuat lagi berjalan, saya sudah tidak kuat lagi apa-apa, tidak bisa lagi cari uang, maka saya ngambil uang anak saya karena lapar." Lalu Nabi panggil si anak tadi, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik ayah. Jadi ayahnya tidak berdosa, karena ternyata milik ayahnya. Apalagi dalam kondisi si anak tidak pernah memperhatikan orang tuanya. Ternyata, mohon maaf Pak, siapa orang tua yang tidak mau ke tanah suci? Siapa orang tua yang tidak mau umroh ataupun haji? Tapi maaf, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari di kita gimana? Anaknya sukses jadi insinyur yang hebat, kontraktor nilainya miliaran rupiah. Secara perhitungan mengumrohkan orang tua itu tidak mahal. Akan tetapi apa yang terjadi? Sampai ibu bapaknya meninggal tidak berangkat ke Mekah. Kalau haji mungkin nunggu lama, gilirannya sampai 15 tahun lebih.
Umroh itu bisa dilakukan kalau ada ongkos, bisa dilakukan, akan tetapi tetap saja si anak tidak peduli, tidak ada perhatian. Makanya mohon maaf, ada satu kisah menarik tentang keponakan saya, Pak. Namanya Jaki, tinggalnya di Cimahi, Komplek Permata. Waktu kelas 3 SMA saya tanya, Ki, cita-cita pengen jadi apa? Cita-cita pengen jadi programmer, Bang. Betul kamu pengen jadi programmer? Betul, Bang. Gajinya gede, berkah, betul? Betul, Bang. Tuh ibu kamu lagi duduk. Bilang sama ibu kamu, Mama, kalau Kiki sudah kuliah, selesai S1, dapat kerjaan, setengah gaji akan disisihkan masuk celengan. Celengan itu ditulisin untuk mamah umroh. Berani nggak ngomong seperti itu? Bukti perhatian kepada orang tua. Berani, Mak? Diomongin sama ibunya, Mama, selesai SMA Kiki akan kuliah 5 tahun. Kalau nanti sudah dapat kerja, setengah gaji tidak akan dibeliin dulu motor, mobil, rumah. Yang paling utama untuk mama umroh, setengah gaji akan masuk celengan. Beres SMA, kuliah betul 5 tahun. Beres kuliah, mulai curhat ke saya karena 10 perusahaan yang dilamar tidak ada satupun yang menerima. Padahal nilai kuliahnya cum laude. Bingung, Mang, kenapa bisa begini? Saya paling tinggi nilai kuliah, tapi teman-teman pada kerja, diterima tuh di Telkom, di sini. Kenapa Kiki nggak diterima? Karena Kiki dulu pernah berniat ingin mengumrohkan mama. 10 perusahaan yang Kiki lamar bisa jadi gajinya nggak terlalu besar, sehingga tidak akan sanggup kamu mengumrohkan mama. Itulah rencana Allah. Sabar Ki, istiqomah. 2 bulan dari situ baru dia, mohon maaf, nangis di depan saya karena dapat surat diterima kerja jadi programmer. Mang, Kiki diterima kerja. Diterima kerja di mana, Ki? Ini kantornya. Saya lihat fotonya gede, gedung, Pak. Kemudian pakai bahasa Arab. Ini kamu kerja di mana? Di Jakarta? Bukan. Di Jogja? Bukan. Di Surabaya? Bukan. Kamu kerja di mana, Ki? Alhamdulillah, saya diterima jadi programmer di Dubai. Gajimu berapa, Ki? Sebulan 70 juta, Mak. Sesuai niat awal, setengah dari gaji tabungin. Ditabungin, Pak. Dia sudah berniat kalau sudah cukup buat umroh, maka celengan itu akan langsung diberat untuk umroh. Jadi 70 juta dibagi 2 itu 35 juta. Menurut saya udah lebih dari cukup, 30 aja cukup. Jadi itulah, kalau kita sudah ada niat baik sama orang tua kita. Kalau Anda bertanya nih ya, kenapa saya ini ditipu orang sampai ratusan juta? Kenapa bisnis saya hancur? Kenapa saya punya masalah? Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Anak saya sudah nikah 10 tahun gak dikasih keturunan. Limaza du'auna la yustajab li anna qulubakum qad matat bi asyarati asya. Penyebabnya adalah karena hati kamu mati. Maka hidupkan hati kita. Salah satu penghidup yang amalannya adalah senilai haji dan umrah adalah ingat kepada orang tua kita. Kemarin saya ceramah di Sulawesi Selatan. Masyarakat cerita tentang seseorang yang luar biasa, Pak. Merinding bulu kuduk saya. Namanya almarhum Haji Andi Sose. Beliau ini umurnya 89 waktu meninggal. Tapi begitu saya mendengar cerita masa
hidup miskin Pak. Tapi ketika umur 89 ternyata dia tercatat telah membangun masjid di Sulawesi Selatan sebanyak 165. Bukan masjid kecil Pak, masjid besar. Awalnya miskin tapi bisnisnya sukses luar biasa. Dan dia memiliki rencana yang matang. Ya Allah, bukalah rezeki. Padahal asalnya dari mana Pak? Asalnya dari Al-Quran. Dia kasih Al-Quran ke sebuah pesantren tahfidz, diniatkan buat ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, pasangannya. Jadi boleh ya, kita menghadiahkan sesuatu yaitu Al-Quran buat orang yang sudah meninggal, boleh. Namanya wakaf Al-Quran. Tapi kalau masih hidup orangnya diniatkan buat hadiah orang yang masih hidup, namanya adalah sedekah Al-Quran. Niatnya seperti apa? Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah. Buat siapa? Terserah Bapak mau hadiahkan ke siapa. Kalau Anda belum mengumrohkan orang tua, Anda belum menghajikan orang tua, udah keburu meninggal, minimal Quran hadiahkan. Karena kata Ustadz Adi Hidayat, kalau Anda ngasih makanan habis, berhenti tuh pahalanya. Pengen pahala lagi, ngasih lagi makanan. Beda dengan Al-Quran. Quran sekali seumur hidup ngasih selama dibaca oleh anak yang belajar tahfidz. Man qara'a harfan min kitabillah falahul bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi satu hurufnya 10 kebaikan. Makanya sungguh sayang orang yang mengabaikan. Ya kalau kita di rumah Quran sudah punya, tapi lihat di luar sana, di rumah-rumah tahfidz di pedalaman, di Sulawesi, ya, di Kalimantan, di Palu, yang korban tsunami juga, anak yatim piatu, mereka tidak punya Al-Quran yang bisa membantu mempercepat hafalan Al-Quran atau Quran tahfidz. Karena Quran sekarang sudah luar biasa Pak. Dicetaknya khusus. Jadi mau hafiz berapa juz, mau hafiz 30 juz berapa tahun, itu sudah ada targetnya. Sudah ada garis-garisnya. Jadi tinggal mempraktekkan saja. Nah, karena kalau tidak memakai program tahfidz, kadang-kadang mohon maaf, jadi tidak ada motivasi untuk hafiz 30 juz. Jadi ada 4 tadi ya. Satu adalah sholat, 2 adalah zikir. Jadi sholat berjamaah di masjid terus menerus 5 waktu. Kemudian zikir setelah subuh. Kemudian berbakti kepada orang tua dengan sempurna. Dan sholat dan ke masjid cari ilmu. Jadi seperti sekarang kita masih mencari ilmu luar biasa. Pernah dalam satu sholat subuh Nabi belum mulai sholat Pak. Ini baru pertama ya terjadi. Biasanya kan ya seperti tadi lah, sudah azan lalu sholat berjamaah, tunggu sebentar, sholat berjamaah setelah kumpul. Ini belum mulai sampai waktu mau habis. Sampai Bilal berdiri dilarang oleh Nabi, sebentar Bilal, tunggu Sauban belum datang. Jadi ada sahabat namanya Sauban belum datang. Kemudian karena waktu hampir habis, qomat Bilal. Begitu qomat, mulailah sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi mengatakan apa? Ayo kita nengok ke rumahnya Sauban. Sahabat ada yang mengangkat tangan, ya Rasul, rumahnya dari sini tuh 3 jam perjalanan. Anda bisa bayangkan ya, 3 jam di mana itu? Lokasinya luar biasa. Nggak masalah kata Nabi, ayo kita tengok. Dia tidak hadir mungkin sakit. 3 jam Pak. Ini seluruh jemaah yang hadir tuh langsung 3 jam ke rumahnya Sauban. Udah nyampe tuh sampai duha di situ. Mohon maaf. Ketemulah dengan istrinya dan baru tahu kenapa Sauban tidak hadir, padahal dia tidak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ternyata yang menyebabkan dia tidak hadir adalah karena Sauban semalam meninggal dunia. Kemudian istrinya bertanya, ya Rasul, suami saya mengatakan hal yang tidak aku pahami. Biasanya kalau bicara ke saya itu jelas.
Ini enggak. Sebutkan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baru? Ya. Kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya apa ya Rasul? Kenapa tidak lebih baru? Kenapa tidak semuanya? 3 kalimat yang tidak dipahami oleh istrinya. Jangankan istrinya, sahabat yang dengar pun bingung. Ya kami juga nggak ngerti. Apa nggak ada kalimat lain? Nggak ada. Sebelum meninggal, yang saya dengar cuma seperti itu. Kenapa tidak lebih jauh? Nabi tanya, sebutkan kebiasaan Sauban. Yang pertama, Sauban itu berangkat dari rumah ke masjid sholat subuh jam 12 malam. Kebayang oleh bapak perjalanan jam 12, 3 jam, berarti jam 3 baru nyampe masjid. Yang kedua, kebiasaannya adalah dia selalu memakai baju 7 lapis. Kita pakai baju hangat bisa Pak. Sauban nggak punya baju hangat, makanya bajunya 7 lapis. Yang ketiga, Sauban selalu membawa uang recehan untuk masuk kenceleng masjid lah kalau kita. Jadi buat disedekahkan, dikenal dengan sedekah subuh. Lalu Nabi menjelaskan, yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Sauban sebelum meninggal oleh Allah ditunjukkan surga yang akan ditempatinya. Lalu dia masuk surga itu ternyata perjalanan 3 jam dari rumahnya ke masjid. Sampai dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? 3 jam saja surganya seperti ini. Kalau lebih jauh pasti lebih indah. Itu maksud kalimat lengkapnya. 2. Kenapa tidak lebih baru? Karena Sauban masuk surga itu karena dia melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Surga yang didapatnya itu adalah baju 7 lapis, ternyata yang baru itu dipakai duluan. Ambil lagi dari lemari, pakai lagi, lapisin lagi. Jadi semakin yang luar itu semakin yang jelek. Baju itulah yang dilihat oleh Allah, sehingga dia merasa malu. Sehingga dia mengatakan, kenapa tidak lebih baru? Jadi maksudnya itu, baju yang digunakan itu dilihat oleh Allah. Yang ketiga adalah uang tadi, recehan yang dibawa. Karena melihat surga yang didapatnya, kenapa enggak semuanya? Sudah cukup buat makan saja, semua uang masukin saja ke masjid. Itulah yang akan membuat surganya lebih indah daripada ini. Itu yang dimaksud oleh kalimat Sauban tadi. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita sebelum meninggal apakah seperti Sauban, mudah-mudahan melihat surga yang akan kita dapatkan. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagi Anda yang belum ke tanah suci untuk haji, masih ada pahala senilai haji dan umroh. Zaman Nabi Adam umur 1000 tahun Pak. Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, orang atau jemaah pada zaman Nabi Adam enak bisa sholat 1000 tahun. Kita paling berapa? Gak nyampe 100 umur kita. Ibadah kita gak nyampe 1000 tahun. Maka adalah satu ibadah senilai dengan 1000 bulan. Namanya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi sama begitu pula dengan nilai haji dan umrah itu adalah tadi kita sholat, yaitu sholat yang diiringi sholat subuh berjamaah di masjid, tapi diiringi dengan zikir, kemudian nanti sampai sholat isra. Ya. Yang kedua adalah berzikir, zikir tadi, zikir pada waktu sholat subuh berjamaah. Yang ketiga adalah masjid, pergi ke masjid untuk mencari ilmu atau untuk ngaji. Yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dan berkah, diberikan titipan harta yang berkah, sehingga sebelum kita meninggal dunia tercatat orang yang husnul khotimah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya membawa 5 buah Al-Quran sebagaimana biasa. Selalu saya titipkan ke masjid, saya hadiahkan untuk 5 orang yang saya cintai. Ayah saya, ibu saya, kakek saya,
nenek saya dan pasangan saya. Karena kata guru saya ada 5 penutup rezeki. Kalau dibuka nih 5 orang ini, dosa ini, maka terbukalah rezekinya. Yang pertama adalah dosa ka indung, mencek bahasa Sunda. Dosa ka bapa, dosa ka aki, dosa ka nini, dosa ka pasangan. Kalau sudah terbuka rezeki, kata guru saya, orang yang wakaf Al-Quran baru niat saja diaminkan 70.000 malaikat. Doa kita pengen sembuh sakit bisa. 15 Agustus 2022 saya terkena 3 penyakit besar, jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah di otak. Kata dokter harus opname 30 hari. Saya mengamalkan amalan yang saya disampaikan oleh guru saya, dan sampai sekarang terus secara istiqomah. Kalau tidak ada halangan, hanya dalam waktu 24 jam stroke saya, jantung saya, penyumbatan pembuluh darah saya disembuhkan oleh Allah. Dan inilah luar biasanya. Jadi sebuah amalan yang sangat mudah. Ya bagusnya kita bikin 5 masjid seperti Haji Andi Sose sampai 165 masjid. Tapi kan kita tidak bisa, uang dari mana bikin 5 masjid. Tapi kalau kita Al-Quran, hadiahkan buat orang yang sudah meninggal, namanya wakaf. Dan bagi yang masih hidup namanya adalah sedekah Al-Quran. Mohon diterima oleh DKM atau yang mewakili. Mudah-mudahan saya doakan di masjid ini lahir hafiz dan hafizah. Bagaimana kalau ini saya serahkan lagi? Biasanya ada diskusi. Enggak Pak, kita ada acara. Oh enggak. Sebentar. Oh ada acaranya. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan 5 buah Al-Quran. Mudah-mudahan di masjid ini lahir hafiz dan hafizah, ulama-ulama masa depan akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mudah-mudahan kita bisa amalkan. Biasanya di sini memang beberapa orang sudah biasa sampai suruh haji di sini. Dan di sini juga kita biasanya kalau Ramadan ada qiyamul lail yang menghatamkan, termasuk ibu-ibu majlis taklim di sini juga selalu menyatakan. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini kita bisa lebih dekat terhadap Al-Quran dan bisa mengamalkan. Jadi kita masih tetap kita nunggu sampai suruh. Ya. Tapi kalau bisa ada sebentar Pak diumumkan. Biasanya ada diskusi. Karena tidak Ada acara lagi Pak. Oh, Ini perjalanan cukup jauh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak ya. Sebelum kita tutup doa ya, alhamdulillah ini adalah safari dakwah saya ke seluruh Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon, dan sekarang ada di sini. Dan alhamdulillah program kita adalah bagi-bagi Al-Quran ke masjid-masjid atau ke rumah-rumah tahfidz. Dan program dari awal ini sudah berjalan sejak pandemi awal dan sudah tersebar 20.000 Al-Quran atau kalau diuangkan sekitar 3 miliar ya. Ini adalah salah satu program kita. bisa kesini, bisa didekat.
kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan pesawat Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah pesawat Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pemakaman Al-Quran ini. Sebelum doa saya kasih kesemuan. Ya. Jadi begini, biasanya memang Pak Ustadz ini biasa ada saling membantu memberikan Al-Quran. Jadi bagi Bapak jamaah yang ada di masjid maupun yang ada di rumah, silahkan nanti menghubungi DKM Masjid Nurul Jamil untuk menghubungi kami siapa saja yang akan mewakafkan Al-Quran, baik satu ataupun dua. Saya nggak tahu berapa satu ini, Pak. Itu harganya 190.000. 190 ribuan ya. Jadi itu satu nilai bisa berapapun. Saya pikir nanti kita kolektif aja ya, kita kolektif uangnya nanti kita serahkan insyaallah ya. Mudah-mudahan para malaikat sekarang tuh malaikat tuh mengibas-ibaskan sayapnya mendengarkan doa kita. Mudah-mudahan doa yang kita lanjutkan di subuh pagi hari ini dikabulkan Allah, termasuk ini untuk bisa membantu para mereka yang sedang tahfidz Al-Quran di daerah-daerah. Ya kita coba untuk bisa, walaupun berapa nilainya, bukan besarnya sesuatu nilai, tetapi rasanya kita Bluetooth mode. ya, barangkali itu yang kita mudah-mudahan nanti Bluetooth mode. DKM Masjid Nurul Jamil atau menggunakan BSI, tetapi memberikan catatan bahwa ini untuk sedekah Al-Quran. Jadi nanti bisa atau menghubungi sekretariat. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi, alhamdulillah bagi Anda yang ingin tahu Al-Qurannya disebarkan kemana, itu bisa Anda lihat Instagram kami, namanya Safari Dakwah UST Cecep. Ya. Sekali lagi Instagram kami namanya Safari Dakwah UST Cecep. Kemarin kita baru kirim ke NTT ya, dan mohon maaf rumah Tafiti di sana kita kirim itu 5 dus, ongkosnya saja udah lumayan Pak, jutaan itu ya. Jadi mahal ongkosnya. Makanya saya katakan tadi harganya berapa itu sudah termasuk ongkos kirim. Nah harganya 190.000. Boleh ya kapan saja ada rezekinya. Kalau Anda ada mungkin sekarang terbatas, tidak sekarang nggak apa-apa, boleh bulan depan, boleh 3 bulan lagi ya. Harganya Rp190.000. Cuma dari penerbit ada kebijakan kalau untuk hari ini ataupun besok transfer itu dari penerbit ada kebijakan potongan ongkir 40.000. Jadi satu Al-Qur'annya adalah Rp150.000. Jadi kalau Anda pengen berniat untuk 5 orang, ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan, ya kata guru saya sebaiknya 5 untuk membuka rezeki. Anda misalkan minta doa ataupun apa dikabulkan oleh Allah, boleh nggak Ustadz? Kita ibadah tapi minta kaya, kita ibadah tapi minta sehat. Jawabannya boleh, karena di dalam sholat pun kita ada doa warzuqni, minta rezeki. Wa'afini, minta sehat, itu dalam sholat berarti boleh. Maka wakaf pun minta sehat boleh ya. Alhamdulillah buktinya saya tahun 15 Agustus 2022 sembuh dari stroke, sembuh dari jantung dan penyumbatan pembuluh darah. Jadi wakaf tuh luar biasa. Makanya saya kesini, bagi Anda yang mau berniat walaupun amalannya masih lama, silahkan mau bulan depan mau kapan, kita baca niat dari sekarang supaya nanti kalau satu saat ada rezekinya tidak usah cari saya lagi. Nanti tinggal ambil brosur saya di luar masjid ataupun Anda bisa tadi ke Pak DKM ya. Nanti juga Pak DKM akan menghubungi kita. Baik, kita akan bacakan niatnya. Mudah-mudahan satu saat ada rezekinya. Boleh berdiri Pak, kita baca niat wakaf atau sedekah Quran. Ya. Silahkan ibu-ibu juga boleh berdiri ya. Sekali lagi kalau sudah berniat tidak jadi pun tidak apa-apa ya. Tidak jadi hutang ya.
Jadi dipersilakan kita baca niat seperti zakat fitrah. Kita zakat fitrah itu ada nazir, di situ kita baca niat dengan nazirnya, niat zakat fitrah, dan nanti petugasnya yang akan menyebarkan. Baik, diangkat tangannya, dipejamkan matanya supaya kita lebih fokus mengingat orang tua kita. Karena Quran ini akan dibaca anak-anak di rumah tahfidz, dan pahalanya mudah-mudahan buat ayah ibu kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah tiada, dan juga buat pasangan kita. Kalau masih hidup boleh, namanya adalah sedekah Al-Quran. Kalau lebih gimana Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Diniatkan buat anak ya, buat cucu, minta doa khusus. Anak saya 10 tahun nikah belum punya keturunan, minta sama Allah. Insya Allah tuh Allah kabulkan. Minta juga anaknya udah dewasa tapi belum punya jodoh, minta sama Allah jodoh terbaik. Baik, tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat jika ada rezekinya wakaf sedekah Al-Quran buat ayah ibu saya, kakek nenek saya, pasangan saya, kedua mertua, anak-anak dan cucu, dan diri saya sendiri. Saya terima titipan Al-Qurannya, akan saya sebarkan. Mudah-mudahan Allah buka rezeki Anda mulai dari sekarang. Yang punya masalah sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah ekonomi Allah mudahkan, yang belum ke tanah suci Allah berangkatkan, anak-anaknya soleh solehah dapat hidayah. Satu saat meneteskan air mata, mencium tangan Anda mengatakan, "Mah, Pah, ada rezeki dari kantor dan sudah saya daftarkan mamah dan papa umroh." Al-Fatihah. Ihdinas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dipersilakan dulunya. Baik, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kesimpulan amalan yang senilai haji dan umroh adalah 1 sholat, 2 zikir, 3 masjid, 4 adalah sholat apa? Sholat berjamaah 5 waktu. Zikir apa? Zikir selesai sholat subuh. Kemudian dilanjutkan ya sampai sholat isra. Dan masjid yaitu sholat berjamaah 5 waktu ya. Kemudian sholat, zikir, masjid, dan berbakti kepada orang tua yang sempurna. Itu senilai haji dan umroh. Jadi wakaf disarankan buat ayah dan ibu. Di luar masjid ada asisten saya, dia sudah bawa brosur kecil, ada nomor telepon. Barangkali bapak perlu ya, satu saat mungkin ada rezekinya apa bulan depan atau kapan, silahkan hubungi WA kami. Insya Allah akan kita untuk Quran yang disebarkan ke rumah-rumah tahfidz. Lihat di Instagram perkembangannya, Safari Dakwah USPCC. Sekali lagi, Safari Dakwah USPCC. Alhamdulillah banyak jemaah yang titip ke kita. Kayak kemarin beberapa bulan kemudian dia mengikuti perkembangan di Instagram. Ustaz, alhamdulillah kita mau kasih 100 Al-Quran. Jadi ada penambahan karena memang kegiatan kita nyata dan real. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Randy. Oh ya, di sebelah sana di luar ada Pak Randy ya. Ambil brosur di sana ada nomor telepon. Kalau yang mau bayar langsung boleh, kalau mau yang transfer rekeningnya juga ada ya. Tapi kalau nanti Bapak mau titip ke PDKM juga bisa ya. Nanti boleh, nanti PDKM akan menghubungi kami. Ada di luar masjid. Hatur nuhun.